Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam Nu Media Magetan. Iki malam ini agak dredeg, soalnya tamunya nggak biasa ya. Tamu malam ini kalau saya bilang Bunyai, tapi terlalu apa ya kalau Bunyai. Biasanya saya manggil Mbak, cuman dia itu pengasuh pondok pesantren juga ya. Mantan aktivis PMI dulu juga ya. Terus tapi saat ini dia adalah beliau Ketua LP Ma'arif NU Magetan. Langsung saja Mbak Ida. Assalamualaikum Mbak Ida. Ya, waalaikumsalam Mas Ramzi. Ribun kabar ribun. Alhamdulillah Mbak, aku pertama ini redeng Mbak. Biasanya dulu tamunya kan laki-laki semua. Oh gitu ya. Jadi berarti harus dibanyakkan perempuannya biar nggak redeg. ini jenengan tamu perempuan pertama iya. di Jadi bukan studio. karena siapanya tapi karena gendernya singgarin redeg itu. Iya. Iya. Jenis kelaminnya itu ya. Baik-baik bisa dimaklumi. Nggak terbiasa dengan tamu perempuan soalnya. Oke, saya maklumi. Mbak kemarin sempat video conference dengan presiden Mbak di pondok. Oh iya, kalau terkait itu memang kebetulan kemarin itu ada kegiatan vaksinasi serentak pesantren se-Indonesia itu. Kalau saya mendengar di telekonferensi dengan presiden itu 34 provinsi dan tiap kabupaten ada perwakilannya. Jadi kemarin ada Pak Kapolres, ada Kejaksaan, terus saya tidak hafal tapi Forkopimda itu ada semuanya, tapi kalau untuk bupati diwakilkan. Alhamdulillah ada 600 vaksin yang dari Polri yang untuk vaksinasi Merdeka itu, program vaksinasi Merdeka, dan semuanya berjalan lancar, sehari selesai Mas Ramzi. Ini sudah berarti untuk pondok sudah selesai semua untuk vaksin? Untuk pondok sudah selesai semuanya. Jadi total kalau untuk vaksin ini kan memang kayaknya akhir-akhir ini serbuan vaksin ke pondok pesantren. Saya tidak tahu kalau lembaga pendidikan kayaknya enggak, tapi kalau untuk pondok pesantren itu banyak sekali, hampir semua pondok itu dimasuki vaksin. Dan untuk pondok pesantren Rodotul Huda itu ada 1.100 vaksin yang sudah masuk ke kita dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Semoga ikhtiar ini memberi kebaikan dan keberkahan lah untuk kita semuanya. Artinya ini angin baik ya untuk pondok ya, ada serbuan vaksinasi ini. Oh, angin baik sekali, tapi tidak tahu saya. Ini kayaknya kalau pemerintah itu kan mentargetkan misalnya beberapa waktu kemarin kantong-kantong untuk guru, terus beberapa waktu lagi untuk apa ya kemarin saya lihat untuk dinas-dinas. Nah kayaknya ini mulai masuk ke pesantren-pesantren seperti itu. Jadi ya semoga saja semuanya bisa maksimal dan ikhtiar ini bisa betul-betul membuat virus wabah ini benar-benar hilang dan kita bisa segera kembali belajar seperti biasanya. Semuanya rindu. Amin. Amin. Mbak jenengan ini selain di Ketua LP Ma'arif NU ya Mbak ya, iya. Kan juga pelaku ya, karena ada pondok, ada juga sekolah. Iya. Kita kan sudah lama Mbak, sejak COVID itu Maret kalau nggak salah 2020, kita kan sampai sekarang ya tatap muka sih ada, cuman jarang kan, bisa dikatakan hanya sebentar, lebih banyak daring. Kalau Mbak Ida melihat itu seperti apa Mbak? Kita harus belajar daring itu gimana? Gini, mungkin saya akan bercerita yang di Pondok Pesantren Rodotul Huda dulu ya, artinya yang benar-benar saya melakukan. Jadi kebetulan karena di tempat kami itu adanya lembaga pendidikan itu SMK dan TK itu, dan karena berbasis pondok jadi kami itu hanya 3 bulan off-nya itu. Setelah 3 bulan, jadi kira-kira itu bulan Maret, April, Mei itu off 2020. Setelah itu langsung dari pengasuh tetap meminta kembali pembelajaran seperti biasanya, karena setelah dipertimbangkan betul manfaat dan madorotnya, meskipun waktu itu COVID itu juga sedang banter-banternya, tapi ternyata memang luar biasa efeknya kalau sampai daring. Anak-anak tidak terpantau, guru-guru juga tidak bisa maksimal pembelajarannya. Akhirnya waktu itu dari pengasuh kira-kira bulan Juli akhir 2020 tetap masuk seperti biasanya sampai hari ini. Jadi kalau lembaga pendidikan yang mungkin di luar pesantren itu daring atau lewat online, tapi kalau pesantren Rodotul Huda itu semuanya tatap muka. Dan setahu saya
Mas Ramzi, itu hampir sebagian besar pondok pesantren tatap muka memang. Artinya memang alhamdulillah ketika ada lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren itu kita diuntungkan anak-anak itu terlokalisir dengan baik, sehingga potensi untuk terkena COVID itu lebih minim karena kan dalam satu lingkungan pesantren. Nah, beda kalau pulang pergi dari rumah ke sekolah itu kan terpaparnya lebih mudah. Jadi seperti itu. Artinya memang ada pemberlakuan berbeda ya memang dulu karena pesantren itu terlokalisir gitu ya. Akhirnya boleh tatap muka, Mbak. Tapi kalau yang kayak madrasah, sekolah, yang non pondok itu kan tetap daring, Mbak. Iya, betul. Jadi kalau istilah boleh itu kalau setahu saya itu memang lebih ke kebijakan pengasuh karena memang pesantren itu kan lebih memiliki otonomi sendiri. Lah, yang bermasalah adalah ketika ketika lembaga tersebut tidak berbasis pondok pesantren, jadi baik madrasah maupun sekolah yang tidak ada asrama atau tidak ada pondok pesantrennya, otomatis pasti daring. Ya. Pangapunten, apalagi negeri. Nah, karena kalau negeri itu kan ya lebih lebih sangat mengikuti ketentuan dari pemerintah. Jadi misalnya melewati ketentuan, melewati aturan kan mestinya banyak pertimbangan. Dan itu memang apapun keuntungan yang disebutkan terkait daring, kelebihan-kelebihan hal-hal yang memang bisa diambil keuntungannya daripada luring, kalau menurut saya itu tetap merugikan, Mas Ramzi, tetap tidak maksimal. Tapi ini di luar pondok, Mbak ya. Tapi kan pondok itu harus dilalui kan memang ya. Harus dilalui. Jadi begini, kami sempat beberapa kali sering diskusi karena kami kan memang saya dan teman-teman yang memang konsen di dunia pendidikan itu berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan sistem daring yang hampir 1 tahun lebih ini. Jadi kalau sistem daring oke, saya setuju. Kalau satu memang berbiayanya lebih kecil. Artinya ketika menghadirkan orang, kalau misalnya di lingkungan sekolah saja kita menghadirkan guru, gajinya dan lain sebagainya, kan karena swasta kan pasti berbasis kehadiran dan lain sebagainya, itu lebih minim. Belum kalau mungkin Mas Ramzi juga jauh lebih paham lah, kita mengadakan seminar, kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang sekarang trennya itu kan pakai Zoom meeting, pakai Google apa namanya? pakai Google Meet itu semuanya gratis dan tidak berbiaya, padahal dari Jakarta ke Magetan, dari Jakarta Jawa Tengah itu semuanya bisa terlalui dengan baik. Kalau daring, kalau pelatihan-pelatihan, cuman hasilnya tetap tidak akan maksimal. Karena apa? Utamanya di dunia pendidikan, karena kalau dunia pendidikan itu bagi kami yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, yang terpenting untuk siswa, untuk peserta didik, untuk anak-anak kita itu selain pelajaran mata pelajaran misalnya matematika, IPA dan lain sebagainya, itu kan yang terpenting kan adalah pendidikan karakter, Mas Ramzi. Adalah pendidikan karakter di mana itu tidak akan bisa ditransfer melalui daring, melalui online. Gimana kita bicara tentang etika, kita bicara tentang sopan santun, kita bicara tentang bagaimana berakhlakul karimah terus lewat online. Gurunya tidak bisa memantau anak ini betul-betul bisa bersikap dengan baik atau tidak, apakah bisa merubah sikapnya dan sebagainya, tidak bisa. Karena apapun ketika online, mohon maaf, arahnya tetap kalau guru yang berhadapan-hadapan dengan siswa itu kan tetap ceramah. Tetap ceramah. Jadi memberikan keteladanan, memberikan uswatul hasan itu tidak ada kalau di daring. Artinya cuma kelebihannya lebih murah gitu aja. Ya lebih murah dan kita lebih melek teknologi memang, karena sejauh yang saya ketahui setelah ada COVID ini, banyak aplikasi-aplikasi yang muncul untuk bagaimana agar daring itu bisa efektif. Ada LMS itu Learning Management System, terus ada Google Drive yang sebelumnya Bapak Ibu guru biasanya tidak mau pakai, tapi sekarang kan akhirnya mau nggak mau tetap pakai dan lain sebagainya. Ada WhatsApp grup dan lain sebagainya. Cuman
tetap tidak maksimal Mas Ramzi, tetap tidak maksimal. Apalagi di pinggiran ya, mungkin ya, sekolah-sekolah pinggiran yang Nah iya betul, yang siswanya aja kadang nggak punya HP gitu Mbak ya. Saya mau matur, kalau sekolah pinggiran itu kalau menurut saya siswa itu, menurut saya itu pasti punya HP, pasti punya HP dan pasti Android, karena hari ini memang ya rumah yang kita tahu sendiri itu rumah yang bahkan sederhana, itu pasti ada salah satu keluarga yang punya Android, jadi itu selesai. Tapi akan bermasalah di satu, memang punya HP tapi tidak punya paket data. Yang kedua, nah ini yang bermasalah di tempat saya pun juga bermasalah, itu jaringan. Jadi masih banyak blank spot ya Mbak ya. Betul, kalau yang hidupnya di Jakarta, di Surabaya, di Lamongan, di Madiun, yang kota-kota besar itu mungkin tidak ada masalah. Artinya kalau melihat Magetan gitu, kalau misalnya pun harus dipaksa daring, apapun secara jaringan nggak siap berarti Mbak. Kalau Magetan istilah tidak siap itu kan hari ini siap atau tidak siap kan dipaksa siap kalau bicara daring. Tapi kalau bicara kendala, jelas terkendala utamanya di jaringan wifi. Jadi kalau tempat kami itu, menurut kami itu kan wilayah yang SMK Rodotul Huda Magetan yang kebetulan saya mengajar di situ itu kan bersebelahan dengan Madiun. Sebelah timur sudah Madiun, sebelah selatan sudah Ponorogo. Tapi Telkomsel itu belum masuk. Iya, kita itu jadi hidup di hutan belantara. Susah sinyal. Jadi kita itu pakai wifi yang tembak itu, yang pakai anten itu. Dan itu satu desa hampir seperti itu semuanya. Berarti wajar kalau ada WA belum masuk gitu, Mbak. Iya, betul. Jadi kalau keluar baru, saya pernah ikut pelatihan, sering. Jadi ikut pelatihan, tiba-tiba saya pas waktunya memang harus presentasi gitu kan gantian sebagai peserta gitu. Terus tiba-tiba lap gitu mati 1 menit 2 menit itu biasa, terus masuk lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita kehilangan jaringan, kan konyol kalau menurut saya. Kadang kita sebagai materi penting-pentingnya tiba-tiba yang di sana tiba-tiba mati lagi. Terus tadi materinya apa tiba-tiba terpotong begitu saja. Banyak sekali kendalanya. Kita di luar soal soal akhlak dan sebagainya. Iya. Kalaupun pembelajaran itu dianggap sederhana, transfer ilmu pengetahuan ya, atau pengetahuan itu kalau daring itu efektif juga nggak Mbak dibanding dengan langsung bertatap muka? Gini, kalau kita membatasi terkait kegiatan pembelajaran itu murni sekedar ilmu pengetahuan, sebenarnya yang tadi saya sebutkan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bagus yang itu bisa memantau misalnya tugas siswa, misalnya bagaimana model pembelajaran Bapak Ibu guru praktek terus dimunculkan di video, terus anak-anak melihat langsung, itu sebenarnya lumayan membantu aplikasi-aplikasi itu. Kalau hanya sekedar transfer pengetahuan gitu. Kalau hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi itu tadi, jadi menurut saya ruh yang sebenarnya di dunia pendidikan itu kan bukan ilmu pengetahuannya, tapi bagaimana pendidikan itu bisa merubah anak-anak kita dari yang perilakunya kurang baik menjadi perilakunya baik. Bagaimana yang kedewasaannya belum matang, dia benar-betul bisa dewasa dengan matang, bisa belajar mengambil keputusan, bisa belajar menyelesaikan masalah-masalah, dan itu menurut kami harus melalui tatap muka. Tidak bisa lewat daring ya itu? Ya sangat kecil persentasenya, misalnya itu dipaksakan seperti itu. Makanya kadang ya mohon maaf, saya itu bertanya-tanya kalau guyonnya dengan teman-teman, ini Pak Menteri itu gimana kebijakannya. Ya ini sebenarnya mohon maaf ya Mas Ramzi, diskusi-diskusi yang saya akan sampaikan ini kan saya pikir menjadi perbincangan banyak orang, di mana toko-toko, mal-mal, wisata, tempat wisata dibuka dengan santai saja kan gitu, dibuka dengan tanpa batasan-batasan yang seperti di dunia pendidikan. Sementara di dunia pendidikan sama sekali tidak boleh. Ya kemarin katanya dibuka sedikit PPKM yang levelnya ini, tapi ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi. Itu kan juga sangat membingungkan lembaga pendidikan. Dan lebih banyak daringnya walaupun dibuka. Dan lebih banyak daringnya kan dibuka ini kan baru-baru ini, itu pun kan uji coba dan lain sebagainya. Makanya kalau boleh
kami menyampaikan aspirasi kami sebagai pengajar, ya mohonlah Pak Menteri ini loh. Ya. Mohonlah Pak Menteri ini. Kuncinya Pak Menteri. Betul, memberikan kebijakan meskipun Pak Menteri ini ahlinya teknologi. Ahli membuat aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Tapi kan tetap kalau bicara pendidikan tidak akan pernah selesai didaringkan. Artinya berarti solusinya Mbak, ketika kita ngomong pendidikan secara komprehensif ya, atau secara kafah lah. Secara kafah. Benar tuh Arab sidik. Iya. Tidak bisa kan hanya dengan daring. Tidak bisa hanya sekedar. Artinya harus daring. ada konsep pendidikan yang tatap muka terus, meskipun dengan apapun metodenya atau formulanya harus tetap tatap muka gitu ya. Kalau kita ngomong pendidikan ke depan. Iya betul. Mungkin ini kalau dari para petinggi itu kan akan menyampaikan kenapa daring tidak dilaksanakan, karena ini meminimalisir risiko agar COVID tidak tidak semakin luas kan seperti itu. Tapi oke, saya setuju, artinya memang daring ini sebenarnya ikhtiar atau pilihan terbaik di antara yang terburuk karena memang keadaan COVID. Tapi saya pikir ini tentang keberanian mengambil risiko. Artinya bagaimana agar risiko anak-anak tetap tatap muka dengan prosedur, dengan protokol kesehatan yang mungkin lebih tertib, lebih lebih ketat, sehingga arah dan visi misi pendidikan yang sebenarnya itu betul-betul tetap terlampaui. Jadi kalau menurut saya dan teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan, kami memaklumi bahwa daring ini sebagai antisipasi karena adanya COVID, tapi ini tidak bisa dilanjutkan terus-menerus. Harus ada formulasi yang jelas, yang lebih baik, dan itu mohon maaf tidak cukup dengan aplikasi. Tidak cukup dengan daring kan gitu. Kalau daring kan kita bicara aplikasi Google Meet dan lain sebagainya. Artinya sudah saatnya pendidikan ya dianggap pasar tradisional kalau saya bilang. Iya. Di mana tatap muka boleh gitu. Iya, cuman kan formulanya aja gitu, Mbak. Mungkin sekelas separuh dan sebagainya atau gimana. Iya, mungkin itu bisa. Yang penting dilakukan. kuncinya kan protokol kesehatan gitu, Mbak. Protokol kesehatannya harus diketati, terus baik Bapak Ibu guru maupun sistem lembaga pendidikannya juga harus mengawal itu dengan baik, karena kita juga tidak mau adanya COVID ini terus korban semakin banyak. Tapi yaitu tadi, kami sebagai pengajar, kami sebagai orang-orang yang konsen di dunia pendidikan sangat berharap sistem daring ini akan selesai. Betul-betul berkurang secara masif, sehingga harapan kita untuk tatap muka itu dengan seluruh anak-anak betul-betul terrealisasi seperti itu. Tidak kemudian aturan yang berubah-ubah, yang memang kami sendiri menjadi bingung ini akan kemana arah pendidikan kita. Kayaknya aturan yang tidak berubah soal pendidikan, Mbak. Kalau pasar agak luas, mall agak luas. Kalau pendidikan pilihannya cuma satu, daring, makanya itu luring gitu ya. Iya, padahal setahu kami kan untuk anak-anak itu ya kami berharapnya semoga tidak ada apa-apa. Tapi kalau untuk anak-anak itu kan kapasitas untuk kemampuan bertahan dari serangan COVID dan sebagainya itu kan lebih kuat, Mas Ramzi. Jadi ya saya pikir memang harus dipertimbangkan ulang lah, dan saya pikir jangan menunggu lebih lama lagi. Ini sudah setahun lebih loh. Sudahlah, mulai sekarang kita PTM gitu ya. Iya. Apapun formulanya gitu, Mbak. Kalau boleh dipaksa gitu wes pokoknya PTM. Pokoknya tatap muka. Wes iki tolong Pak Menteri ya. Ini Pak Menteri nanti bagaimana nanti agar betul-betul mendengarkan aspirasi, dan saya pikir aspirasi ini tidak dari saya yang pertama. Sudah lama kita itu merasakan kerinduan untuk bertatap muka dengan anak-anak kita. Tidak hanya guru, Mbak ya, orang tua juga gitu ya. Wah, nah itu lebih parah lagi. Kalau dibilang dampaknya ke siswa atau keluarga di rumah itu selama daring gimana, Mbak? Jadi gini, ini sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Bahwa daring memang efeknya tidak atau kurang positif gitu, sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Tapi banyak kasus di mana ketika saya sendiri bertemu dengan anak-anak dan menangani anak-anak, itu efek daring itu ketika anak-anak banyak di rumah, terus harus belajar, kan tidak mungkin. Artinya pilihannya anak-anak ya mohon maaf
ya pasti memilih keluar, memilih ngopi dengan teman-temannya. Kalau enggak gitu jalan-jalan di sepanjang Cemoro Sewu sana. Jadi arahnya pasti akan main. Kalau enggak gitu ngegame. Saya itu sampai di anak-anak itu apal Mobile Legend apa gitu kan, banyak sekali game-game itu. Dan kalau saya mengikuti perkembangan di di medsos itu kan hari ini kan ratingnya game itu kan juga sangat tinggi sekali. Karena apa ya, pelampiasannya anak-anak ketika memang tidak ada pembelajaran tatap muka dan anak-anak harus daring dan anak-anak juga malas mengerjakan, kan larinya ke game. Bisa dikatakan selama daring mereka nggak belajar. Bisa dikatakan selama daring tidak belajar. Itu untuk anak-anak yang besar. Bagaimana dengan anak-anak yang kecil, di mana ibunya, bapaknya mereka harus setiap hari tetap harus bekerja, setiap hari tetap harus menyambung kebutuhan hidup, sehingga untuk fokus ke anak kan tidak mungkin. Sementara anak-anak mereka harus belajar di rumah, yang itu tidak mungkin tidak didampingi oleh orang tuanya, oleh ya mungkin keluarganya atau kakaknya, dan itu pasti tidak akan maksimal. Jadi banyak sekali kendalanya. Kalau di list itu bisa tidak akan selesai satu hari didiskusikan. Bukan hanya soal pengetahuan ya, tapi juga yang terpenting soal akhlak dia. Yang terpenting kalau menurut kami sebagai pengajar, pendidikan itu adalah merubah sikap dan perilaku anak menjadi lebih baik. Jadi pendidikan karakternya itu yang paling utama, dan itu sulit untuk ditemukan saat daring seperti itu. Kalau bisa dikatakan survei mayoritas daring itu berpengaruh jelek ya, kalau kita apalagi ngomong soal akhlak gitu. Kalau kita yang di lapangan sebagai pengajar, ya jelas 60% mengalami penurunan pendidikan. Jadi kalau kita joknya itu dengan teman-teman, guyonnya dengan teman-teman, aduh lulusan daring ini gak karu-karuan jadinya. Generasi daring. Generasi daring. Dan saya pikir kan generasi daring itu kan hanya di tahun 2020 2021. Wah, ini tapi calonnya kan 2021 2022 kan calonnya juga generasi daring lagi. Nah, kami berharap jangan sampai generasi daring itu bisa sampai beberapa periode, cukup 2 tahun ini aja lah. Cukup 2 angkatan ini aja, dan setelah ini bagaimana caranya, ya paling tidak anggarannya, kalau memang diperlukan prokes yang ketat dan lain sebagainya, anggaran dari pusat dimaksimalkan untuk mensupport penuh dunia pendidikan biar segera luring lagi. Seperti biasa lagi ya. Seperti biasa lagi. Begitu. Artinya dampak psikologis, dampak kepada keluarga dan juga anak gitu Mbak, utamanya soal etika dan sebagainya, itu harus menjadi pertimbangan pemerintah ya untuk menghentikan daring lah. Iya betul. Tidak menjadi pertimbangan yang paling utama bagi para pengambil kebijakan untuk diberlakukan tatap muka lagi seperti itu. Ya. Saya sempat curiga juga sebetulnya. Sempat berpikir jelek ya, karena itu menjadi pembicaraan teman-teman juga. Iki menteri ini yang berhasil dari ojek biasa menjadi ojek online gitu ya. Ini pembicaraan teman-teman kita. Jangan-jangan ini hanya kekhawatiran saya pribadi dan juga sebagian teman-teman. Jangan-jangan pendidikan itu dianggap hanya sebagai transfer ilmu, akhirnya bisa dijalani dengan online. Akhirnya tetap ya wis lah online aja, wong pendidikan itu cuman transfer ilmu gitu Mbak ya. Ada nggak mungkin seperti itu? Wah, kalau ada nggak mungkin, saya bukan dukun Mas MC. Tapi kan gini, kalau bicara pikiran-pikiran negatif, kalau bicara aplikasi itu kan semuanya ya mohon maaf, ini kan bisnis berbayar dan lain sebagainya. Artinya siapa yang punya aplikasi, siapa rajanya aplikasi, yang pasti akan mendulang keuntungan. Cuman ya kita kan tidak mungkin bermain-main di hal-hal yang memang belum jelas. Jadi saya pikir kita hari ini bagaimana memiliki itikat baik bersama antara para tenaga pendidik yang ada di lapangan dengan para petinggi untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak. Termasuk saya pikir semoga saja ikhtiar ketika vaksin ini masuk ke pesantren, masuk ke dunia pendidikan, ini menjadi ikhtiar bahwa setelah ini akan diberlakukan
tatap muka dengan syarat harus sudah vaksin misalnya gitu. Jadi sekolah A boleh melakukan tatap muka tapi dengan syarat seluruh siswa dan guru dan seluruh sivitas akademi yang ada di situ sudah vaksin. Saya pikir itu bisa menjadi solusi. Dan hari ini kan memang vaksin yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia itu kan luar biasa banyak. Setahu saya kalau baca di berita itu kan 250 juta. Dan itu hampir 50% dari jumlah penduduk yang Indonesia. Saya pikir sudah cukup siap lah untuk kita tatap muka. Tolong nanti disampaikan Mas Ramzi. Ini sudah tersampaikan. Artinya apapun syaratnya ya, kalau saya bilang apapun syaratnya dari pemerintah akan dijalani oleh lembaga pendidikan. Yang penting tatap muka. Iya, betul. Kami juga tidak mau berekspektasi yang nyinyir atau apa gitu, karena ya munculnya nanti jadinya memang akan saling mencurigai kalau kemudian kita berpikir ini jangan-jangan. Bahkan kemarin vaksin saja kan banyak. Kemarin kita cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu waktu kita mau melaksanakan vaksin di pondok, itu banyak orang tua yang WA Japri itu, pokoknya saya enggak mau anak saya mati, anak saya sakit. Nanti kalau lumpuh siapa yang tanggung jawab? Kan gitu. Waduh, siapa yang tanggung jawab kan? Masa kita akan sampai sejauh itu? Akhirnya padahal sebelumnya diwajibkan, akhirnya ya sudahlah. Gini aja, tidak usah diwajibkan. Jadi jadi sifatnya wajib, tapi orang tua yang keberatan enggak apa-apa, putra-putri ini pun tidak vaksin, ngoten. Lah, ternyata ketika vaksin hari pertama kok enggak apa-apa, terus setelah disuntik juga enggak ada efek apa-apa. Hampir semua santri yang sebelumnya tidak mau vaksin, yang dilarang orang tuanya vaksin, itu ikut vaksin dengan keinginan sendiri. Ya sudah, kemarin seperti itu ceritanya. Artinya ya kalau kita bicara kecurigaan itu banyak berseliweran berita-berita yang tidak jelas kalau menurut saya. Agak-agak hoax gitu lah. Iya, betul. Dan artinya kita jangan sampai terjebak di situ. Apalagi kita sebagai pendidik memang harus mempelajari anak-anak untuk selalu berhusnudon. Kira-kira begitu. Berarti selain ada harapan nanti untuk PTM ya, tatap muka, lembaga-lembaga pendidikan juga harus menggalakkan vaksinasi, Mbak ya, berarti. Ya harusnya seperti itu. Cuman jatah vaksin ini kan kita menunggu dari Polri, dari Dinas Pendidikan, yang itu setahu kami itu antri, Mas Ramzi. Jadi saya pikir hari ini kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengikuti vaksin, karena ya kebetulan setahu saya itu kan memang untuk syarat, dan itu memang lumayan untuk memberikan motivasi orang-orang untuk ikut vaksin, itu sudah bagus sekali. Cuman ternyata memang menunggu antrian. Jadi kemarin itu kami ada jatah 600, itu kita menyampaikan menyampaikan ke orang-orang secara dari mulut ke mulut gitu aja. Sehari itu 600 itu sudah habis. Sudah terlampaui ya. Kemarin sampai nolak hampir 50 sekian gitu. Artinya masyarakat sudah sadar lah, mayoritas ya, betul. vaksinasi. Masyarakat sudah sadar, dan saya pikir itu hal yang bagus sekali. Seperti itu. Mbak, ini kan kita pandemi lah, artinya ke depan kita harus berdamai dengan COVID. Tetapi melihat situasi sekarang kan aplikasi-aplikasi yang online sifatnya, melalui aplikasi yang sifatnya virtual, itu kan harus tetap dipakai ya ke depan, Mbak. Iya. Kalau Ma'arif NU sendiri melihat seperti itu gimana? Kita kan harus tetap berteknologi ya, menguasai teknologi gitu ke depan. Meskipun nanti tetap pendidikan secara tatap muka nanti. Secara tatap muka, iya betul. Ya gini, kalau saya bicara sebagai LP Ma'arif Magetan, saya pikir ini agak melebar. Saya pikir kalau kita sebagai orang-orang terdidiknya yang di Nahdlatul Ulama, karena kalau NU itu kan identik dengan ibadah, terus dengan hal-hal yang memang berbau keagamaan. Tapi karena memang kita yang punya tugas untuk mengawal pendidikan di NU, bagaimana pendidikan yang NU itu berkualitas, saya pikir hal yang
wajib hukumnya untuk semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Ma'arif, yang itu otomatis di bawah naungannya Nahdlatul Ulama, untuk melek teknologi. Kenapa kok saya betul-betul menekankan ini? Ini agak melebar ke dunia pendidikan yang apa itu secara umum. Lembaga-lembaga pendidikan minhum, jadi yang tidak atau bukan NU itu sudah luar biasa. Ketika mereka bicara tentang teknologi, bicara tentang sistem, tentang manajemen, dan kita itu jauh tertinggal, Mas. Jauh tertinggal. Itu saya temui dimanapun, tidak di Jawa Timur, tidak di luar Jawa Timur, kita itu jauh tertinggal secara kualitas. Makanya saya selalu matur ke tokoh-tokoh sesepuh ke Mas Ai, nggih, jangan disalahkan kalau orang-orang mungkin secara kultural NU, bahkan ada yang secara struktural NU terus menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan yang tidak NU, bahkan miliknya minhum. Karena apa? Mereka melihatnya itu kualitas. Nah, kalau kita terus kemudian menangisi keadaan dengan kemudian menyalah-nyalahkan, misalnya kan gitu, masa putranya ini, tokoh ini kok disekolahkan di sana. Sementara kita tidak memperbaiki diri, kita tidak meningkatkan kualitas diri itu adalah lembaga pendidikan Ma'arif dan Nahdlatul Ulama. Omong kosong kalau menurut saya. Itu jadi kita, menurut saya sama saja pungguk merindukan bulan. Kita ingin menjadi lembaga yang besar tapi tidak pernah mau berbenah diri. Jadi saya pikir PR-nya lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya Ma'arif dan naungannya Nahdlatul Ulama itu harus lebih terbuka untuk belajar, terutama dengan sistem manajemen. Ini menjadi salah satu program utama Ma'arif NU Magetan. Salah satunya seperti itu, meskipun kami tidak mewujudkan dalam satu bentuk kegiatan, tapi harapan kami dengan beberapa kegiatan yang terus kami adakan itu nanti pada satu akhir periode, periodenya ini tinggal 1 tahun. Ini tinggalannya itu harapannya sistem pendidikan dan manajemen yang ada di lembaga yang ada di bawah naungannya Ma'arif itu lumayan lebih baik. Terutama kalau menurut saya itu membuka pikiran kita bersama bahwa saya pikir hal yang bagus, meskipun itu belajar dari siapapun, bahkan itu belajar dari yang lain, agama lain lah. Saya pikir enggak apa-apa. Toh kita tidak menukar akidah kita kan juga tidak seperti itu. Tuhannya tetap satu. HP-nya beda-beda mereknya, Tuhannya tetap satu. Saya no komen itu. Mbak, ini Ma'arif mau harlah tuh, Mbak? Ya, ini Ma'arif mau harlah, tapi ini masih nyari tanggal. Enggak ada kegiatan yang spesial, paling rencananya mau istighosah itu Mas Samsi. Kemarin instruksinya dari PW Ma'arif itu kita diminta mengadakan kegiatan, tapi karena memang keadaannya masih seperti ini, kemarin arahnya istighosah virtual. Dan tidak, jadi melibatkan guru-guru yang ada di bawah naungannya Ma'arif, terus nanti ada penyampaian sertifikat untuk guru dan siswa berprestasi semacam itu. Mohon doanya semoga lancar. Amin. Di live di NU Media. Ya, wajib itu. Kita itu kan bersinergi. NU Media bersinergi dengan Ma'arif dan Roda. Oh gitu ya. Iya. Siap. Nanti kita akan banyak belajar ke New Media lah, teman-teman di Roda Media ini. Pokoknya belakangnya tetap ada medianya, Mbak. Oke, siap. Memang lembaga pendidikan di bawah Ma'arif NU Magetan, Mbak, berapa banyak, Mbak? Oh gini, jadi sekitar 74 lembaga pendidikan, tapi yang ber-BHP. Jadi istilah ber-BHP itu adalah lembaga yang di mana seluruh aset tanahnya itu ada di bawah Ma'arif itu memang baru 4. Mas. Jadi ada di Sukomoro, di Barat, sama Magetan Kota itu ada 2. Nah, harapannya di tahun nanti 2022-2023 itu ada sekitar 8 lembaga yang ingin bergabung menjadi sekolah yang ber-BHP. Ber-BHP itu yang sertifikat tanahnya, asetnya itu semuanya diserahkan NU.
bukan Ma'arif diserahkan ke NU. Tapi kalau yang memang langsung bergabung dengan Ma'arif itu ada 74 lembaga pendidikan. Mbak, ini terakhir. Ya, ini siap. Nanti disampaikan langsung ke Menteri. Oke. Harusnya Pak Ramzi ini kan teman-teman media ini kan aksesnya langsung tersambung. Iya, tapi Kita itu kan hanya orang bawah ini guru-gurunya. keringetan nih. Mbak, ini penutup, Mbak. Ya, oke, siap. Kira-kira apa alasannya yang paling mendesak ya? Alasan paling mendesak bahwa harus belajar, harus tatap muka. Oh gitu ya, baik. Jadi kami sekali lagi yang ada di lapangan, para pendidik yang ada di lapangan sangat mengharapkan sistem pendidikan itu benar-benar diberlakukan tatap muka. Jadi bagaimana guru dan siswa kembali bertemu, kembali bisa bercengkerama dengan hangat setiap pagi, bisa menyambut dengan siswa dengan senyum yang selalu ditunggu-tunggu oleh siswa. Itu mungkin bagi kita yang setiap hari hal yang biasa, tapi sebenarnya itu sangat istimewa dan menjadi motivasi dan semangat hidup bagi siswa untuk terus belajar dan belajar. Nah, mimpi itu, keinginan itu, harapan untuk bertemu dan kembali bercengkerama itu tidak akan terwujud kalau pendidikan tidak segera tatap muka. Makanya kami mohon kepada Pak Menteri, ya ini kok tinggi sekali tapi tidak apa-apa kan ya. Siapa tahu kan kalau kita bicara sosmed itu kan apapun bisa sampai ke Pak Menteri itu. Sampai. Jadi kami mohon ke Pak Menteri untuk segera entah bagaimana caranya menata sistem, menata Permendikbud atau apapun itu sebutannya, sehingga aturan yang berlaku setelah ini itu betul-betul mengizinkan kami mohon sekali, kami sangat mohon kami betul-betul dibebaskan untuk tatap muka meskipun tetap dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti itu. Ini tujuannya Menteri Pendidikan dan Menteri Agama ya, soalnya. Oh gitu ya. Menteri kan Pendidikan. Oke, boleh. Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Tapi kalau bicara pendidikan secara umum, baik madrasah maupun sekolah itu pusatnya tetap di Menteri Pendidikan. Siap. Seperti itu. Mbak Ida, makasih waktunya sudah hadir di sini dan sudah sempat membuat kami dredeg. Sampai ketemu di podcast On The Record berikutnya, tentu dengan narasumber yang berbeda dan pasti lebih menarik. Tetap bersama Numedia Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.